Pada akhirnya, musik membawa Piu pada keberanian menggelandang di ibu kota. Menyandang status sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya, tak membuat Piu meredupkan keinginan bermusiknya. Maka pergilah calon ekonom ini ke ibu kota. Ia tinggal di sebuah bengkel mobil dan bekerja serabutan sebagai cleaning service dan pembersih alat pendingin. Keping-keping rupiah yang ia dapatkan dijadikannya penyambung hidup. Sebuah potret kehidupan yang tak pernah Piu duga, di mana begitu deras lara dan nelangsa menggilas dirinya. Dalam segala derita hidup, Piu mencoba bertahan sekuat hati dan tenaga. Piu hanya ingin bermusik. Impiannya melesat jauh, menukik tajam untuk menjebol dinding industri rekaman. Saya izin ke orang tua, memang saya benar-benar izin saya mau rekaman. Padahal belum rekaman kan, tapi saya cuma meyakinkan orang tua saya bahwa Mah, saya mau pergi ke Jakarta, saya mau rekaman. Oh ya, kamu rekaman ya? Iya. Jadi terus kuliahmu gimana? Saya kan udah selesai nih KKN, jadi saya sebenarnya tinggal skripsi aja. Saya mau ke Jakarta aja. Ya udahlah, hati-hati, ya mama nggak bisa nyangonin kamu gitu. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja lah. Aku bisa berangkat sendiri kok gitu kan. Terus selama di Jakarta, ya akhirnya terbukti sebulan. Kok rekaman biasanya kan cepat ya, mungkin sebulan 2 bulan, akhirnya lama-lama kok nggak pulang-pulang. Ya udah, akhirnya saya cuma meyakinkan diri saya bahwa saya bisa survive, saya bisa hidup di Jakarta gitu. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk balik sebelum saya selesai gitu. Karena saya juga balik ke Surabaya juga udah udah dianggap saya ini udah rekaman gitu. Padahal belum, padahal saya malah tinggal di bengkel sama kerja di cleaning service gitu. Karena itu mungkin kebohongan yang buat saya demi sebuah niatan yang baik ya. Kalau umpamanya saya bilang saya kerja tinggal di bengkel, mungkin akan membuat orang tua saya mungkin akan kepikiran gitu kan. Saya ingat adalah pada saat saya sakit waktu itu. Saya tinggal di bengkel, saya tidur di bawah di lantai gitu kan. Saya panas, demam, menggigil segala macam. Saya nggak bisa beli obat mau ke dokter juga nggak bisa. Saya akhirnya minum air hangat aja. Saya minum air hangat sambil berdoa, ya Tuhan jangan sampai saya sakit lah. Saya kalau sakit saya udah nggak bisa ngapa-ngapain ini. Saya juga nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Karena saya kerjaan juga kan tiap pagi saya kan juga harus masih ngerjain pekerjaan bengkel kan. Padahal itu udah parah banget. Saya sampai menggigil, saya sampai waduh rasanya nggak enak banget. Impian Piu menjadi musisi tak pernah terkubur, malah makin menyala dan makin menjadi-jadi membakar diri. Namun kisah hidup anak manusia yang satu ini memang terus diuji berbagai persoalan. Piu menerima tawaran Andre rekannya yang juga gitaris Dewa 19 untuk menjadi tukang panggul gitar. Sejak itu, jadilah Piu Bedinde grup Dewa 19. Ia tak malu apalagi rendah diri dengan tugas barunya itu. Sebaliknya, di berbagai kesempatan, Piu coba menawarkan demo rekamannya. Sebuah semangat sekaligus taktik cerdas dari seorang Piu yang ingin mengubah nasib meski harus berputar lebih dulu dengan melewati jalan terjal yang lumayan curam itu. Saya jadi krunya Andra, saya ngangkat gitar, saya jadi teknisinya dia gitu. Dari situ saya ketemu dengan produser-produser mereka gitu, terus ketemu dengan produser-produser yang belum pernah saya temuin sebelumnya. Saya ketemu sama Pak Yan, demo saya udah pernah didengar belum? Mana ya? Iya Pak, saya yang krunya Dewa 19 itu. Oh iya ya. Oh, nanti kamu kirim lagi deh, mungkin nggak ada. Padahal belum pernah saya kasih. Nah, waktu Piu datang sih saya dengar kayaknya pernah dengar ini lagu gitu. Nah, makanya dia bilang seolah-olah pernah kirim ya. Akhirnya saya kontak teman-teman, coba lagu ini kita rekam ya. Nah, saat itu saya ngerekam lagu Sobat. Saya rekam di kamar mandi di bengkel. Saya tinggal di teman saya lagi, saya rekam di situ pakai gitar bolong itu saya kirim ke Surabaya. Nah, mereka ngerekam itu untuk ada suaranya. Beberapa waktu kemudian dia tertarik gitu kan. Ya, saya kenal Piu mungkin tahun 97 ya. Mulai Piu menawarkan demo album bandnya mereka. Setelah itu saya dengar-dengar bahwa akhirnya saya pilih. Kemudian lagu Sobat itu salah satu yang menonjol. Ya, jadi akhirnya Pak Adi terpilih untuk dibuatkan album tunggal mereka.
Pertemuan Piu dengan produser musik kenamaan Yan Johana mulai memunculkan titik membahagiakan. Cerita dimulai saat utusan sang produser diminta menonton aksi Piu dan kawan-kawannya ngeband. Persoalannya, di mana mereka akan manggung? Disinilah akal cerdas Piu melesat mencari titik penyelesaian. Di sebuah panggung kafe milik seorang kenalan Piu, di sanalah pria gondrong ini pamer taji dalam bermusik. Piu bermain di kafe tanpa bayaran sepeser pun. Namun ia rela melakukannya demi sebuah harapan yang jauh lebih besar yang sudah ada di depan pelupuk mata. Gini aja, kapan-kapan lihat kita perform di Surabaya. Saya gimana caranya supaya mereka bisa datang kan. Jadi saya kontak ke orang kafe yang di Surabaya yang biasain. Oh iya, kamu boleh deh main di sini, nggak usah dibayar ya. Ya kita bilang kita nggak usah dibayar. Terus orangnya datang, tapi dia suruh utusannya gitu. Setelah selesai lihat kita main, kita bawain juga sobat. Dia bilang, sebenarnya lagu kamu itu bagus sobat tuh, tapi kayaknya liriknya kurang ini deh. Nanti diganti deh liriknya. Dia bilang kayak gitu. Saya dalam hati ini orang sok tahu banget ya. Saya udah sebel banget ini, mungkin ini udah terakhir kali deh. Saya udah hampir kayak gitu, udah terakhir kali deh nawarin demo. Nah besoknya saya belum lagi mau nelpon nih, tiba-tiba ada telepon di rumah karena Pak Yan udah tahu nomor telepon rumah saya kan. Halo Piu, apa kabar? Tadi malam katanya keren kalian main ya. Waduh, oh iya Pak Yan ya lumayan lah Pak. Kamu mau rekaman nggak? Padahal saya itu mau nanya, Pak gimana Pak demo saya gimana? Diterima nggak? Tapi sebelum saya ngomong kayak gitu dia udah nanya, kamu mau rekaman nggak? Oh ya boleh Pak, tapi cuma satu lagu ya. Kita coba dikompilasi gitu. Wah mau banget Pak, saya udah langsung mutusin kayak gitu aja, nggak ngasih tahu ke teman-teman. Ya udah kapan Pak berangkat? Ya udah nanti kita atur waktunya, nanti mungkin bulan Maret gitu ya. Tahun 98 itu waktu itu, ya bulan-bulan Maret gitu. Tapi si Pak Yannya nggak minta lagu sobat, dia minta ada satu lagu judulnya Demi Cinta, yang itu nanti ada di album saya pertama. Dia minta lagu itu, tapi saya bilang, oke Pak, tapi boleh nggak saya ngerekam dua ya? Saya ngerekam sobat sama Demi Cinta. Akhirnya Maret kita rekaman di sana, yang saya rekam sobat doang gitu. Sobat doang, Demi Cinta baru cuman guide-nya aja, baru cuman drama aja gitu. Akhirnya kita rekam sobat, ternyata banyak yang suka gitu kan. Tepat pas bulan Juni 99 kita rilis juga album Padi yang pertama. Semenjak saya membentuk Padi, yang memberi ide nama Padi memang bukan saya, waktu itu memang Yoyo, tapi saya yang membentuk Padi gitu. Saya mengumpulkan satu demi satu dan bagaimana saya meyakinkan mereka untuk membentuk sebuah band. Sampai suatu kali saya bilang ini harus ada sebuah komitmen gitu loh. Masing-masing saya tanya bagaimana, karena komitmen kita adalah untuk rekaman pada saat itu. Saya setiap hari juga memikirkan itu bagaimana untuk bisa membawa sebuah band untuk berlangsung lama, tahan lama, punya durabilitas yang tinggi gitu. Saya nggak pernah mendapatkan seorang pemain drum yang lebih bagus dari Yoyo, dan saya juga tidak pernah mendapatkan seorang penyanyi yang punya karakter atau suara vokal seperti Fadli dan juga yang lain gitu. Ya saya kira sih sekarang Piu sih makin dewasa, makin mandiri ya. Dari awalnya juga dia sebagai leader of the band ya. Dia memang yang memikirin aransemen juga, walaupun mereka juga diskusi di antara kawannya juga untuk aransemen vokal maupun musik ya. Tapi sebagian besar banyak buah pikiran dari Piu, karya-karya di album Padi gitu. Saya pernah naksir sama ketua OSIS di SMP waktu itu.